Hai guys, selamat datang lagi di review Kezia. Dan kali ini aku mau review perjalanan aku dari Bogor sampai dengan ke Bandung yang harga cuman 20 ribuan aja. Nah guys, tapi sebelumnya aku mau disclaimer ke kalian semua kalau video ini sebenarnya udah banyak banget teman-teman yang review. Kayak kalian pada bilang ini tuh caranya ke Bogor dan juga Bandung seharga 20 ribu. Tapi nggak banyak di antara orang-orang itu yang review gimana sih caranya, kondisinya, dan senyaman apa keretanya. So, ini pas banget, aku lagi high season banget waktu aku pergi itu di sekitaran momen Idul Fitri. Jadi kalian bisa lihat sendiri kira-kira seramai apa keretanya dan senyaman apa perjalanan kalian kira-kira kalau kalian ambilnya lagi di peak season. Oke, yang pertama untuk rutenya itu aku berangkatnya dari stasiun Cilebut. Masih tergolong kategorinya Bogor, tapi satu stasiun yang lebih daripada Bogor gitu aja. Nah, dari Cilebut aku naik kereta sampai di Manggarai. Dari Manggarai aku transit lagi ke Jatinegara. Dari Jatinegara aku transit lagi sampai di Cikarang. Sampai di Cikarang nanti kita akan naik kereta api Walahar. Itu jadi keretanya tuh akan sampai ke area Purwakarta. Jadi Cikarang ke Purwakarta itu senilai 4.000. Kemudian dari situ, dari Purwakarta kita akan balik lagi ke Bandung gitu. Jadi rutenya tuh sebenarnya agak diputar-putar, makanya ada cukup waktu, ada sekitar jeda 2 jam perjalanan dari Purwakarta, terus baru kereta apinya berangkat lagi ke Bandung gitu. Nah, untuk area di sini sebenarnya kalau misalnya kalian peak season ya kemungkinan besar kalian akan sangat jauh lebih ramai dibandingkan biasanya, itu udah pasti ya. Tapi di sini aku mau kasih warning dulu sih ke kalian kalau untuk kereta jarak dekat itu tidak perlu mencetak tiket. So di sini aku udah boarding. Setelah boarding itu kan kita sempat tanya sama masnya ya, mas ini perlu cetak tiket atau enggak gitu. Dan mungkin karena masnya juga lagi agak liar atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti kita diminta untuk cetak tiket. Dan ternyata nggak seharusnya cetak tiket. Terus akhirnya kita nggak bisa nyetak dong, karena memang nomornya tidak ada gitu, nomornya tidak terdaftar. Jadi akhirnya ya kita nggak bisa cetak tiket. Jadi lebih baik teman-teman tidak usah cetak tiket ya untuk yang jarak dekat, karena memang nggak bisa gitu. Nah, ini kita udah naik di ke awal laharnya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku lihat ya, ini memang standarnya standar kereta api ekonomi yang seperti kereta api Bengawan. Teman-teman tahu Kak Bengawan nggak? Kalau kalian suka trip-trip yang murah ke daerah Jawa Timur, karena aku biasanya pakai Kak Bengawan itu kalau mau ke area Surabaya. Biasanya kalau aku dari Bogor terus pokoknya kita ke Senen atau kemana ya, aku lupa, kalau nggak salah ke Senen deh. Dari Senen itu nanti kita lanjut pokoknya sampai di stasiun Pasar Turi atau sampai di stasiun Gubeng. Jadi nanti teman-teman boleh pilih. Nah sebenarnya teman-teman sepanjang perjalanan itu awalnya aku enjoy. Nah kalian bisa lihat ya wajah-wajah kita yang awalnya masih enjoy aja gini nih. Tapi ternyata aku masih bisa ngevlog ya di awal-awal tuh kan. Walaupun ya agak jatuh-jatuh tapi gak apa-apa. Terus masih kondusif nih, masih terlihat sekali ya teman-teman, masih bisa duduk gitu. Tapi karena ini tipsnya lagi buat teman-teman. Kalau kalian cari kereta, tolong jangan cari kereta pada saat gerbongnya itu turun. Jadi misalnya kalian baru turun nih dari contoh deh stasiun Manggarai kan rame banget. Terus kalian masuk ke gerbong di mana orang-orang turun gitu kan, baru masuk dari tangga turun, terus masuk ke gerbong itu, otomatis gerbong itu bakalan penuh banget dong. Nah, aku masuk di situ guys gitu. Jadi ya gitu deh. Kerasa banget kan padatnya. Nah di sini AC standar biasa aja masih kerasa karena orangnya segini awalnya. Tapi ternyata oke, kita lihat aja. Nah jadi sepanjang perjalanan kita masih menikmati sih. Ini untuk pemandangannya oke lah, bagus. Karena memang perjalanan kita dari Jabar ke Jatim itu kan lebih tepatnya dari Jakarta sih. Ini dari DKI sampai dengan kita ke Jatim itu kebanyakan full dengan sawah. Jadi kan kalau kalian yang suka healing tipis-tipis tapi ala-alanya naik kereta, oke banget sih. Menurut aku boleh banget kalian cobain. Jadi sepanjang perjalanan kamu pengen ngevlog juga boleh banget. Tapi ya kualitasnya kayak gini gitu. Maksudnya aku nge-shoot pun ini cakep loh guys. Menurutku ini cakep banget dan momennya juga lagi dapat banget. Jadi seharusnya kalian senang sih untuk jadi ini sebagai estetik vlogging ala-ala anak-anak TikTok gitu. By the way kalian gak usah bingung kalau videonya agak yang keputar-putar gini, karena memang aku sediakan footage untuk kalian yang pengen ambil rasio Instagram, terserah gitu. Nah, terus akhirnya ini di sini bisa dilihat ya teman-teman, sebenarnya
kalian udah tahu lah, pasti untuk transportasi umum akan ada masanya berhenti-berhenti, dan itu seharusnya kalian bisa wajarkan. Ini sudah mulai terlihat ya, udah mulai agak rame nih di gerbong yang aku naikin. FYI, gerbong yang aku naikin ini gerbong 4 atau 5 gitu, aku lupa. Nah, sudah mulai terlihat bahwasannya keretanya cukup ramai. Tapi yang aku video ini tuh tidak pada saat ramai bangetnya guys. Jadi pada saat ramai banget tuh sampai berjejer di deket pintu, nggak bisa keluar semuanya. Dan itu semua udah benar-benar berdiri. Jadi kita yang duduk paling cuman yang dapat tempat duduk aja gitu. Nah terus udah gitu dari ke awal hari kita turun, kita tunggu pemberangkatan kita ke Bandung. Jadi sampai 2 jam spasi gitu. Kita ngebaso dulu ada di stasiun Purwakartanya. Jadi kita keluar, terus kita ngebaso di depan sini ada beberapa pilihan makanan sih. Jadi kalian bisa lihat sendiri aja nanti. Terus udah gitu kita mulai masuk lagi. Untungnya kita pintar tidak mengambil lagi gerbong yang tadi ya. Karena ternyata di gerbong yang lain setelah aku tadi cross check sama kakak-kakaknya, Kak, enggak kok, di gerbong yang lain tidak berdiri. Tapi di gerbong yang 4 dan 5 ini padat banget sampai akhirnya pada berdiri semua gitu. Jadi lebih baik kalian bisa memencar-mencar saja, jangan terpatok di gerbong yang memang orang naikin banget udah pasti gitu. Karena untuk seatnya apakah ada nomor, kan kalian pasti lihat di atas tuh ada seat nomor 9 ABC, 10 ABC gitu. Kalau feelingku ini keretanya sepertinya kereta jarak jauh asalnya, tapi dijadikan sebagai kereta yang bisa ditanda kutip jarak dekat gitu guys. Jadi ini sebenarnya gak ada nomor, teman-teman mau duduk dimanapun itu bisa. Karena pas awal banget aku inget, jadi aku mau duduk tapi gak bisa karena udah ada ibu sama newborn babies, dan ibunya tuh udah ngambil 3 tempat sekaligus gitu. Jadi ibu sama anaknya dia udah packing dengan semua perlengkapan babynya di sampingnya, jadi kita gak boleh duduk. Jadi aku sudah paham di situ. Oh oke, karena mungkin memang beberapa orang ada yang tipikalnya gak mau geser-geser tempat dan menganggap tempatnya sendiri. It's okay. Nah jadi ini salah satu stasiun yang kita akan berhenti dari Purwakarta ke stasiun Bandung. Nah itu ada namanya stasiun Rendeh. Ini indah banget guys, kalian bisa lihat. Nah cakep banget kan. Jadi stasiun ini baru deh udah mulai moodku naik karena perjalanannya indah, dapat tempat duduk, AC-nya juga oke. Nah dari Purwakarta ini ke Bandung perjalanannya memakan waktu kurang lebih aku lupa 1,5 atau 2 jaman. Pokoknya ini kejadiannya itu pas di Idul Fitri tahun 2023. Udah lama ya, iya, dan aku baru masukin reviewnya di tahun 2024 awal. Kenapa? Karena baru aku edit sekarang. Kenapa kok lama banget ngeditnya? Karena videonya ke skip, jadi belum sempat aku upload kayak gitu. Tapi ini disclaimer, ini adalah yang aku alami secara pribadi. Mungkin tidak dialami oleh sebagian besar teman-teman lainnya gitu. Nah ini aku sudah sampai teman-teman di stasiun Bandung. Stasiun Bandung kita sudah siap-siap semuanya. Terus udah gitu sampai di stasiun Bandung kayak hore akhirnya, dan ramenya udah pasti ketebak rame banget, apalagi ini kan di high season ya guys gitu. Terus udah gitu kita bakalan OTW ke tempat yang kita tuju. Tapi sebelumnya mau kasih lihat sedikit sih tentang stasiun Bandung. Jadi kita agak lari karena ada mobil ya. Jadi sebelum ada mobil gitu itu bisa foto-foto. Tadi ada patung kuda-kudaan kayak gitu guys. Terus udah deh, itu aja sebenarnya vlog aku. Itu perjalanan aku dari Bogor sampai dengan ke Bandung, kurang lebih sekitaran 20 ribuan aja. Kalau untuk perjalanan dari stasiun Cilebut sampai dengan ke stasiun Bandung memakan waktu kurang lebih 7 jam perjalanan. Untuk tiketnya dari stasiun Cilebut sampai dengan Cikarang sekitar, kalau aku tidak salah, sekitar 5.000. Untuk dari ke Awalahar Cikarang sampai dengan ke Purwakarta itu 4.000, dan dari Purwakarta ke Bandungnya 8.000. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri sekitar berapa habisnya. Yes, betul, nggak sampai di sekitaran kisaran 20 ribuan. Murah kan? Iya, tapi teman-teman make sure perjalanannya karena panjang, teman-teman memang enjoy dan suka juga untuk traveling, jadi kalian gak misu-misu sepanjang jalan kayak gitu. Dan semoga perjalanan kalian juga lancar dan teman-teman ngedapetin seat yang kalian suka, terus have fun sama orang tersayang. Dan semoga penjelasan aku ini bisa memberikan insight untuk teman-teman ya, karena banyak reviewer yang justru tidak menjelaskan ini semua gitu kan. Padahal kalau teman-teman tanya udah pengen enjoy terus gak ancang-ancang kan kalian mungkin bete sepanjang jalan. Nah gitu aja sih informasi dari aku. Semoga membantu ya teman-teman. Nah berikutnya kalau aku mau review apa lagi, teman-teman boleh dong komen di bawah. Semoga review aku membantu. Dadah, see you next vlog guys. Bye bye.